wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Eri Eko Prasetyono dari SDN Pekuwon. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto dengan fasilitator saya yaitu Ibu Nini Widya Rohmawati dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Farida Hanim. Pada hari ini saya akan menjadi observer atau supervisi bagi rekan saya. Jadi saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya yaitu Bapak Aini Naim dari SDN Pekuwon. Bapak Aini Naim, sebelum Anda melaksanakan proses pembelajaran, karena di sini saya selaku coach dan Anda selaku kuci, maka saya akan mengamati proses pembelajaran di kelas Anda, Pak Naim. Sedia Pak Naim ya. Tapi sebelum Pak Naim melaksanakan pembelajaran, saya selaku supervisi, saya wawancara dulu Pak Naim. Bersedia Pak Naim ya? Siap, sedia. Terima kasih Pak Naim. Sehat Pak Naim? Alhamdulillah, luar biasa. Amin. Jadi Pak Naim akan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini kepada siswanya. Tujuannya apa Pak Naim? Ya, pertama-tama agar siswa ini dapat menyebutkan ungkapan sesuai dengan yang sampaikan tadi tentang pengalamanku, yaitu mudah-mudahan anak dengan pengalaman tadi bisa mengembangkan pengalamannya yang bersifat menyenangkan maupun bersifat menyedihkan. Itu semua saya kira sudah pernah dialami anak-anak. Ya bagus. Jadi tentang pengalaman Pak ya. Pengalaman. Ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan begitu Pak. Iya. Bagus Pak Naim. Kemudian Pak Naim, pembelajaran sebelumnya Pak Naim. Kira-kira Pak Naim melaksanakan pembelajaran sebelumnya itu tentang materi yang apa Pak Naim? Oh, kemarin saya itu menyampaikan kepada anak-anak yaitu tentang satuan panjang, Pak. Satuan panjang bahwa anak-anak ini sebelum tahun ajaran baru itu anak-anak kan ada yang ingin menginginkan sepatunya ini ganti Pak. Sepatunya itu kan masing-masing ada ukurannya. Ada beberapa senti, 12 senti, ada yang 13 senti. Itu ada yang memakai yang sesuai dengan ukuran kakinya Pak, panjangnya. Kalau saya boleh menyimpulkan berarti ada hubungannya ya pembelajaran yang kemarin dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Iya Pak, karena sekarang pengalaman ini tadi saya sampaikan anak-anak yaitu yang pengalaman sifat menyenangkan, yaitu disampaikan anak tadi apa? Bermain layang-layang. Nah, bermain layang itu kan benangnya itu kan sampai berapa meter yang buat mainan anak-anak ini tingginya. Kemudian selanjutnya Pak Naim, apa yang Bapak Naim kembangkan? Jadi dalam pembelajaran sebentar lagi akan Anda laksanakan. Jadi apa yang Anda kembangkan? Gitu ya. Nanti saya kembangkan yaitu saya akan melibatkan juga wali muridnya. Wali murid itu karena mendampingi anaknya ini kesukaannya apa, senangnya, hobinya apa. Karena pengalaman anak-anak kan satu sama lain dan sama Pak. Tidak sama, jadi ada yang suka bermain sepak bola, bermain voli, yang sifat menyenangkan di rumah ini. Ada yang bermain lain-lain tadi. Kemudian strategi atau rencana apa yang akan diterapkan di dalam pembelajaran sebentar lagi? Oh, strategi nanti saya biar anak-anak itu istilahnya PD Pak, akan melibatkan seorang wali murid Pak. Wali murid mendampingi anak-anaknya bahwa anaknya ini bermainnya yang pengalaman yang menyenangkan tadi apa. Oh, anaknya itu rupanya sepak bola, mau bermain layang-layang. Nah, anak-anak atau orang tua ini bisa mengetahui anaknya kebutuhannya apa kalau bermain layang-layang itu tadi. Butuhkan benang, kertas, lem, dan sebagainya. Kemudian di dalam pembelajaran yang Anda terapkan sebentar lagi Bapak Naim ya. Siapa saja kira-kira yang perlu dilibatkan dalam Bapak menerapkannya atau butuh bantuan siapa saja, mungkin rekan sejawat? Ya. Tentunya saya dalam menyampaikan sesuatu ini tidak bisa sendiri Pak. Ya. Tentunya ya itu tadi akan bisa minta pembantuan pada teman-teman sejawat tadi, teman sekelas atau teman satu kantor atau teman-teman dari kerabat kerja kenal saya sendiri.
terutama dari nanti orang tuanya itu juga sebagai pendamping anak-anak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak Naim ya. Ya. Refleksi diri apa yang Bapak Naim lakukan di dalam pembelajaran sebentar lagi? Refleksi diri. Oh, tentunya akan saya lanjutkan dengan cara anak-anak kalau pengalaman yang bersifat menyenangkan tadi, yaitu pembuatan layang-layang. Pembuatan layang-layang kan bermacam-macam ide apa motifnya dan bentuknya. Ada yang seperti menyerupai hantu, bermain layang-layang itu bisa dibuat istilah diwarna atau divariasi sebaik mungkin lah. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu istilah bermain layang itu di tempat saja. Kalau bermain layang di Bali itu Pak, bentuknya seperti ikan, bentuknya seperti hantu, dibentuk seperti binatang-binatang yang lain itu sehingga kelihatan indah dan bagus. Jadi refleksi Bapak pembelajaran sebentar lagi yang Anda laksanakan itu memicu inovatif dan kreatif siswa begitu ya? Iya, betul Pak. Betul. Kan sekarang lebih luas. Kan sekarang musim Pengalaman. anak bermain layangan. Iya. Jadi metode ini bisa menciptakan inovatif dan kreatif siswa. Iya. Baik, terima kasih Pak Naim. Mungkin cukup wawancara pada pagi hari ini. Setelah ini saya akan mengikuti Pak Naim di dalam kelas. Saya selaku supervisi, Pak Naim ya, mensupervisi panjenengan. Siapa? Untuk mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas panjenengan. Monggo, Pak. Demikian, mari kita ikuti proses pembelajaran Pak Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, hari ini ada temanmu yang tidak masuk ya. Apa kabar? Semuanya, semua dalam keadaan sehat semua ya. Untuk itu Pak Naim pada materi pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang pengalamanku. Tentunya anak-anak semuanya punya pengalaman sendiri-sendiri ya, baik pengalaman itu menyenangkan maupun yang menyedihkan. Nah, pengalamanku ini ada yang ada di rumah ya, pengalamanku yang ada di rumah. Kira-kira pengalaman apa saja yang kamu alami selama di rumah? Yang kira-kira menyenangkan? Ya, bermain bola. Semua adalah pengalamanmu selama kamu di rumah ya. Nah, tentunya pengalaman ini adalah akan dijadikan suatu cerita nanti pengalaman ya, cerita nanti kalau kamu sudah menginjak kelas yang lebih tinggi. Nah, tentunya pengalaman ini tidak akan dilupakan sampai kapan ya, sampai nanti kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini adalah semuanya akan dijadikan suatu istilahnya itu guru besar, karena pengalaman itu termasuk guru besar yang terus kamu bisa bercerita dan bergerak kamu dewasa. Ya. Kemudian anakku semuanya di dalam pengalaman-pengalaman ini adalah akan bisa menyebutkan ya, menganalisis dan menentukan pengalamanmu itu ya. Nah, tentunya pengalaman-pengalaman ini nanti kamu bisa pengalaman yang kira-kira yang menyenangkan bisa kamu terulang kembali. Yang pengalaman yang menyedihkan tidak usah dikenang karena itu sangat menyedihkan dan tidak bisa terulang kembali. Nafis ya, Mas Nafis tadi pengalaman coba maju ke depan. Nah. Yang menyenangkan ya. Satu, apa maksud ini? Apa tadi? Apa itu bermain lain-lain tulisan? Ya.
Ya, yang lain Mas siapa tadi? Mas ini. Ya, Mas Gandiwa. Pengalaman apa nih Mas nomor 2? Nah, tentunya pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Nah, kira-kira kalau bermain bola atau bermain layang-layang, kira-kira bisa nggak menentukan panjangnya suatu benangnya? Nah, satuan panjang itu adalah apa? Sentimeter dan meter, kilometer, hektometer. Panjangnya benang itu nggak bisa ditentukan karena itu adalah panjang benangnya kan panjang bermain layang itu ya. Nah, satuannya itu adalah sentimeter, meter, dan kilometer. Ya, ini adalah satuan dari panjang. Panjangnya suatu benang tadi loh yang dibuat bermain layang ya. Ada ya, jadi anak-anakku semuanya pembelajaran tadi ada tentang pengalamanku ya, pengalaman kalian di rumah maupun pengalaman di sekolah. Pengalaman di rumah yang bersifat menyenangkan apa saja tadi Mbak Amira? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Tepuk tangan. Nah, sekarang Mas Nafis, angkat tangan Mas. Terus angkat tangan terus ya. Kalau si pengalaman yang sifatnya menyedihkan ada ya, tersandung, terus apa dikit? Jatuh. Ya, terus satu lagi apa kira-kira? Nah, kecelakaan itu membahayakan ya. Nah, pengalaman-pengalaman itu ya, pengalaman-pengalaman itu tidak jangan sampai berulang kali yang sifatnya menyedihkan. Ya, ya Mas. Nah, angkat tangan lagi. Mengapa tidak boleh terulang kembali? Ya, ya, itulah penyampaian pada pagi hari ini oleh Pak Naim, yaitu tentang pengalaman ya, pengalaman baik di sekolah maupun di rumah. Baik pengalaman yang bersifat menyenangkan maupun pengalaman yang bersifat menyedihkan. Itu saja penyampaian pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naim, terima kasih Pak Naim. Ya, Pak. Baru saja saya mengobserver atau mengamati pembelajaran dari Bapak Naim yang laksanakan Ya. kepada murid Pak Naim. Ya Pak. Perasaan Bapak Naim setelah melaksanakan pembelajaran di kelas baru saja apa Pak Naim? Perasaan saya itu ya, pertama-tama itu anak-anak kelihatannya itu masih belum begitu memahami Pak materi yang disampaikan. Jadi anak-anak itu saja sebenarnya itu apa yang saya sampaikan ini perlu membutuhkan benda yang bersifat konkret atau alat peraga. Dan peraga ini kan anak-anak bisa menyampaikan dari sesungguhnya, sehingga anak-anak tahu dengan sendirinya, tidak bisa sehingga tidak anak-anak tidak membayang-bayangkan seperti apa bermain yang tadi itu yang bersifatnya itu apa membuat sendiri. Kalau kita ada alat peraga, kan anak-anak bisa membuktikan sendiri bahwa yang dibutuhkan peraga ini seperti buat lain-lain itu membutuhkan kertas, kemudian benang, kemudian bambu, lem. Nah, kalau saya menyampaikan secara teori saja atau penyampaian saja, anak-anak masih ambigu Pak untuk penangkapan materi itu Pak. Jadi gini, perasaan Pak Naim setelah pembelajaran tadi kurang memuaskan begitu Pak? Iya. Karena materi atau metode pembelajaran yang tadi kan materinya tentang pengalaman Pak, kemudian dihubungkan dengan permainan anak-anak, membuat layang-layang, kemudian
satuan panjang. Ya. Harus ada media pembelajaran begitu Pak? Iya, betul Pak. Betul. Kemudian pembelajaran apakah yang sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Yang sudah sesuai dari pembelajaran tadi. Yang materi yang saya sampaikan tadi yang sesuai itu adalah hari sebelum hari H itu Pak. Ya. Itu kan saya menyampaikan tentang satuan panjang. Nah, satuan panjang pada anak-anak bahwa anak-anak ini sebelum tahun ajaran baru, karena anak kan membutuhkan sepatu, kain untuk baju batiknya itu Pak. Nah, kain atau sepatu tadi kan membutuhkan satuan berapa panjangnya kakinya, sepatunya berapa senti panjangnya. Kemudian juga seragamnya ini orang tua atau wali murid kan memberikan kainnya pada anak-anak kan membutuhkan berapa meter itu masing-masing untuk celana maupun baju. Oh iya. Kemudian ada kendala apa tidak Pak Naim ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Saya sampaikan tadi perasaan saya sendiri Pak, belum menanya pada anak-anak. Saya kira itu masih ada Pak. Seperti penyampaian tadi itu alat peraganya Pak, atau media pembelajarannya itu saya ini belum begitu luas untuk membuktikan pada anak-anak. Saya tunjukkan begini loh, anak-anak pengalamannya di rumah yang sifatnya menyenangkan cara membuat layang-layang. Ya. Seandainya saya tadi itu adalah peraganya, anak-anak tidak terlalu membayang-bayangkan Pak. Seperti apa membuat layang-layang itu. Jadi Bapak Naim tadi ketika membuat sebuah pembelajaran yang disampaikan kepada siswa harus ada alat peraga, media pembelajaran. Kemudian Pak Naim tadi menanyakan kepada anak-anak tentang pengalaman yang menyenangkan, dan tidak menyenangkan seharusnya disertai dengan gambar media pembelajaran. Ya. Jadi Pak Naim kekurangannya di media alat peraga. Baik Pak Naim, kemudian pembelajaran ke depan apa Pak Naim yang dilaksanakan supaya menjadi efektif dan lebih baik lagi Pak Naim? Iya. Seandainya nanti saya kembangkan itu adalah kreatifnya anak-anak dan guru. Ya. Gurunya ini kan juga setelah menyampaikan materi itu juga berusaha bagaimana media pembelajaran selengkap-lengkapnya, jadi seperti tadi itu membuat layang-layang itu kan ada yang bentuknya layang-layang kan tidak seperti zaman dulu satu motif. Kalau sekarang kan banyak motifnya, ada yang layang-layang bersifat seperti tengkorak atau hantu, ada seperti bentuknya ikan, ada yang bentuk sepertinya buaya. Jadi pengalamannya anak-anak lebih luas Pak. Itu saya kembangkan nanti seperti bermain layang di pantai di Bali itu Pak, bermacam-macam bentuknya layang-layang Pak. Jadi anak-anak kalau buat layang tidak manual saja, tidak sebatas layang-layang seperti biasa, itu bisa dibuat model yang sesuka hati. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran tadi Pak Naim tadi bertanya kepada anak-anak pengalaman yang menyenangkan. Kemudian ada beberapa siswa saya Pak bermain layang-layang. Kemudian pas materinya itu satuan panjang, jadi Bapak Naim bisa menghubungkan gitu ya, antara benang panjang di layangannya kemudian diukur dengan satuan panjangnya berapa senti, berapa meter gitu Pak. Kemudian menggunakan alat peraga tentunya. Juga alat peraganya. Ya, terima kasih Pak Naim. Pertanyaan terakhir Pak Naim. Kemudian saya sudah melaksanakan supervisi kepada Pak Naim. Kan di sini ada kegiatan supervisi Pak Naim. Saya mengamati pembelajaran di kelasnya Pak Naim. Kira-kira menurut Bapak Naim bagaimana adanya supervisi pembelajaran ini Pak Naim? Saya kira saya juga merasa senang sekali karena Bapak memberikan kepercayaan pada saya. Dan saya juga sedikit ada kendala. Kendalanya itu saya ingin mengetahui kelemahan saya, kekurangan saya, apa-apa yang masih kurang dan apa-apa yang masih belum saya sampaikan. Jadi saya bisa introspeksi diri Pak. Saya menyampaikan, kan manusia nggak pasti sempurna Pak. Menyampaikan materi itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Baiklah, terima kasih Pak Naim. Sama-sama Pak. Saya tunggu pembelajarannya di kelas Pak Naim dengan menggunakan metode pembelajaran atau alat peraga atau metode pembelajaran yang lebih baik lagi sehingga bisa meningkatkan pembelajaran di kelas lebih baik. Nah, begitu ya. Siap Pak. Saya tunggu lagi perkembangan Pak Naim. Ya. Demikian
supervisi dari kami dari SDN Pekuwon. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.